Efek samping dari pornografi itu kalau untuk dalam pernikahan gitu ya, akhirnya pasangan itu akan menuntut. Efek samping dari pornografi itu kalau untuk dalam pernikahan gitu ya, akhirnya pasangan itu akan menuntut. Ya, betul enggak, Master Sam? Menuntut apa? Menuntut seperti apa yang dia lihat gitu kepada pasangannya. Jadi akan berakibat seperti itu kalau orang itu mengkonsumsi pornografi. Dan karena ada tuntutan, maka dalam pernikahan itu menjadi tidak bahagia. Karena namanya tuntutan, padahal dalam pernikahan itu harusnya memberi, bukan menuntut, ya kan? Tapi karena karena sudah terkontaminasi dengan pornografi, jadi pasangan ini menginginkan hal yang seperti inilah, seperti itu di dalam dunia seks pernikahan mereka, sehingga ada tuntutan, dan ketika ada tuntutan, pernikahan itu menjadi tidak bahagia juga. Belum lagi yang tadi sempat disinggung di atas bahwa kerusakan otak akan terjadi ya. Jadi pikirannya kotor terus gitu. Lihat apa pikirannya kotor. Itu kalau mungkin yang single ya. Lihat ini pikirannya kotor gitu. Dan gimana kalau hidup dengan pikiran yang kotor kayak gitu ya? Pastinya juga kita menjadi orang yang tidak sehat. Pribadi kita menjadi pribadi yang tidak sehat. Kita lanjut ya Pastor Sam. Kalau tadi dibilang ya, apakah ketika kita sudah bertobat nih, sudah dibebaskan nih, apakah kita ada kemungkinan bisa jatuh lagi? Pasti ada ya, namanya juga iblis itu di sekeliling kita selalu mencoba untuk mencobai kita supaya kita ini jatuh. Nah, kira-kira langkah-langkah praktis apa yang supaya kita ini bisa jaga-jaga gitu ya, supaya kita tidak jatuh lagi di dalam pencobaan yang sama. Kira-kira apa menurut Pastor Sam? Tadi saya sempat ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Tentunya ada supaya bagaimana kita bisa menang. Yang pertama pastinya adalah hati-hati apa yang masuk dengan kehidupan kita. Hati-hati dengan pergaulan yang mungkin kurang benar, ya kan. Orang-orang di luar, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pasti banyak nasihat-nasihat yang bisa membuat abu-abu. Makanya saya katakan pertama kali adalah hati-hati apa yang masuk di dalam hidup kita. Kita ini kan tuan rumah atas tubuh kita. Kalau kita, apa yang kita izinkan masuk ke hidup kita ya, itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Ya kan? Tapi kalau kita sudah berkata bahwa pornografi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan itu merusak kehidupan kita, maka ya kita harus cegah untuk masuk dulu. Itu yang pertama, ya kan? Dimulai dari itu dulu. Yang kedua adalah kenali di mana saat kita lagi dalam titik lemah. Kalau pria itu hormon, ada hormon-hormon tertentu. Wanita juga mungkin ada juga hormon-hormon tertentu. Jadi kalau hormon, kita harus kenali ini apa hormon itu. Siklusnya pria itu kan biasanya setiap bulan. Ini kalau saya boleh ngomong lebih lanjut, pastinya kan ada siklus di mana pria itu kayak seolah-olah dalam tanda kutip pingin sekali. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, itu harus dikenali. Makanya hati-hati kalau kita sudah mengenali titik lemah kita, jangan buka akses apapun. Jangan menganggur. Daud jatuh juga karena menganggur. Dia semua orang berperang, dia di rumah sendirian. Ini hati-hati, ya kan. Terus apa lagi? Ya jangan buat kita, tubuh kita nggak ada kerjaan. Saya bilang, kalau mungkin orang bilang enak kalau yang sudah menikah kan karena ada pasangannya segala macam. Tapi bagi yang belum menikah bagaimana? Saya juga orang muda gitu ya. Saya juga pernah di masa lalu saya pernah jatuh juga. Tapi setelah menang itu, saya bisa menang juga. Ketika masa-masa hormon tiba gitu ya, bisa menangnya dari mana? Karena saya nggak kasih makan hidup saya untuk sesuatu yang pornografi. Orang itu melakukan dari apa yang dia dapat informasinya dulu. Dia kasih makan, maka dia akan lakukan. Tapi kalau kita nggak ada akses ke situ, maka kita nggak akan kepikiran ke sana. Yang pertama. Yang kedua adalah dengan olahraga. Ya kan? Saya dulu suka main futsal, olahraga. Jadi tubuh itu sudah capek dengan olahraga. Artinya sudah nggak ada tubuh ekstra untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi melalui olahraga, akses apa? Saya harus kenali. Yang ketiga ini yang penting adalah tadi yang ketiga adalah tidak sendirian. Ya kan? Kalau kita lagi lemah, ya harus punya komunitas.
Harus ada orang-orang yang bisa menjaga kita nih. Saya lagi lemah nih, gimana segala macam bisa ada yang ingatkan. Yang keempat adalah apakah ada akses menuju ke sana. Saya pernah ketemu orang minta dilepaskan dari pornografi. Berminggu-minggu, berbulan-bulan kalau ketemu selalu berkata, saya mau lepas dengan pornografi. Dan nggak kurang saya doakan, ya kan? Saya doakan, sampai sempat timbul pertanyaan, kenapa nggak lepas ya? Sampai saya tanya, kamu punya akses nggak ke sana? Terus dia bilang, punya. Apa? Video porno. Kamu minta dilepaskan tapi kamu sendiri menyimpan barangnya. Terus bagaimana bisa dilepaskan? Kamu sendiri yang memberikan makan di situ. Makanya jangan ada akses ke situ. Kita harus kenali ini. Contoh, sekarang teknologi semakin maju. Orang internet semakin murah. Orang harus bisa mengenali, lemah saya ini di mana? Lemah saya di mata kalau pria mungkin. Ya kan, di mata, ingin lihat sesuatu. Hati-hati, apa yang membuat Anda jatuh? Tadi yang saya katakan jangan sendirian. Yang berikutnya adalah, kalau kita tahu itu gadget kita yang membuat kita jatuh, ya jangan ke sana. Kalau itu sosmed katakanlah, mungkin dibilang kuno lah. Tapi kalau itu membuat jatuh lebih baik, dihindari langsung. Ingat ya, Yusuf itu ketika dicobai, dia nggak bertahan. Karena dia tahu bahwa kalau dia bertahan di dalam pencobaan, pasti jatuh. Karena nggak ada orang kuat, ya kan. Sekali berdaud bisa jatuh. Yusuf pun ya pasti bisa jatuh juga. Makanya yang dilakukan Yusuf apa? Lari. Artinya apa? Menghindari. Kita tahu kalau gadget apa? Mungkin komputer yang membuat kita jatuh dalam pornografi. Jangan taruh komputer di kamar kita. Jangan. Bila perlu gadget taruh di luar dari kamar kita. Karena di kamar kan sendirian. Orang bisa memikirkan, bisa melakukannya karena sendirian. Tapi kalau kita nggak ada akses ke sana, tentunya itu akan lebih menjagai. Ya. Dan tentunya bawa diri kita untuk semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Kasih makan firman, kasih puji-pujian dalam kehidupan kita. Maka itu yang akan terus mengingatkan kita bahwa kita perlu hidup benar di dalam Tuhan. Seperti itu. Ya, kalau wanita itu area-area sensitif hormonnya itu mungkin kalau setelah sudah kedatangan datang bulan setelah dalam setiap bulan. Jadi itu mungkin area-area yang sensitif. Nah di masa-masa itu saya sangat setuju sekali dengan Pastor Sam katakan harus punya aktivitas gitu kan. Jadi kalau masih muda ya berkaryalah gitu. Lakukan untuk sesuatu yang positif ya. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya nih Pastor Sam, sekarang kita ngomong kepada yang pernikahan ya. Itu kan tadi semua itu tipsnya untuk yang single ya. Nah untuk yang menikah karena sudah ada pasangan juga ya, nah, kita akan bahas nih. Apakah orang yang sudah menikah diperbolehkan untuk menonton video porno dengan alasan untuk menjadikan hal itu sebagai referensi untuk berhubungan seksual dengan pasangan? Nggak usah Pastor Sam jawab, saya jawab dulu ya. Pasti tidak boleh, sudah dibahas yang tadi. Cuman Pastor Sam mau jelaskan lebih detail. Mungkin kita harus clear dulu ya. Orang kalau sampai dia produksi sebuah karya namanya pornografi gitu ya. Tentunya kan itu film dibuat untuk membuat menarik segala macam. Padahal itu di luar dari realitanya segala macam. Dan ini kalau saya katakan ya tidak boleh. Kenapa? Jangankan menonton, kita memandang, ingat kata-kata Tuhan Yesus apa? Memandang wanita saja, kalau pria. Dengan memandangnya saja kita sudah berzina. Tanpa melakukan loh. Hanya memandang saja. Itu akan dikatakan itu sudah berzina di dalam hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan apa yang kita lihat tadi Pastor Rani sempat sampaikan. Bahwa kalau apa yang kita lihat, terus inginnya adalah dipraktekkan seperti apa yang dilihat. Padahal dalam pernikahan, kita harus kembali ke firman Tuhan ya. Saya mau bagi tentang satu hal yang bagus sekali. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 itu dikatakan nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi ini menarik. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, kita harus punya dorongan yang kuat untuk kita mau hidup benar. Ya, ini yang harus ditangkap dulu. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Ingat ya, seorang perempuan. Menikah itu hanya untuk satu, seumur hidup. Ya kan? Kecuali maut memisahkan. Tapi menikah itu tujuannya yang satu itu.
ya kan? Dikatakan bahwa dan hidup di dalam ini yang menarik, hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bahwa dalam pernikahan meskipun ini adalah kita sudah status sah nih, diberkati dalam Tuhan. Tapi jangan pernah lupa bahwa pernikahan itu kita dipanggil untuk kehidupan di dalam pengudusan. Ya artinya bahwa kalau kita biarkan pornografi masuk ke rumah kita tidak hidup dalam kekudusan lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak dalam kehidupan penghormatan. Dan ayat berikutnya ini yang lebih menarik lagi dari pertanyaan tadi. Dikatakan bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Orang kalau melihat pornografi, terus dia ingin praktekkan di dalam kehidupan pernikahan. Bukan otomatis ya. Lebih tepatnya mungkin ini yang dikatakan hawa nafsu. Dia melihat itu tujuannya adalah untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Dan ini yang dilarang sama Tuhan. Ya kan? Nggak boleh, karena pernikahan itu adalah pengudusan. Tapi kalau saya berhenti di sini, orang bertanya, waduh nggak asik dong ikut ke gereja, ikut Tuhan nggak asik. Padahal saya katakan tadi, di dalam kehidupan seks orang yang sudah menikah, itu perlu komunikasi. Ya, ingat tadi, nggak boleh keluar dari tuntutan. Ya kan? Kalau Anda lihat sesuatu terus Anda ingin melakukannya, pasangan Anda nggak mau, itu juga nggak boleh. Karena itu bicara tentang kehidupan yang bisa dikomunikasikan berdua. Makanya saya katakan kehidupan seks after married itu nggak tabu. Boleh diceritakan antar dua orang segala macam. Tentunya pasti ada salah satu pihak yang keberatan, ya jangan dilakukan. Ya, dan kalau kita melakukannya atas dasar hati yang memberi dan mau menyenangkan pasangan, tapi dengan koridor yang benar ya, pernikahan itu luar biasa kok, betul ya. Jadi seperti itu dan saya mau selesaikan nih dari dua ayat yang berikutnya dikatakan begini. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik, pasangannya ya pastinya, atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, jadi konteks ayat ini sudah jelas bagi kita semua bahwa pornografi apakah diperbolehkan dalam pernikahan? Enggak. Karena orang di pornografi jangan pernah lupa dia membuat film itu dengan fantasi-fantasi mereka. Padahal secara realita pun kalau seandainya mungkin ditanyakan kepada orang yang melakukannya, mereka nggak happy kok. Mereka nggak bahagia kok. Karena itu mereka melakukan hanya untuk buat orang menarik segala macam, tapi itu nggak happy dan itu nggak akan menyenangkan bagi mereka juga. Ya, jadi hati-hati dengan informasi yang kita dapat segala macam. Jadi seperti itu sih menurut saya. Ya, jadi apapun alasannya dalam dunia pernikahan, pornografi itu tidak diizinkan. Nah, seks dalam pernikahan itu sebenarnya idenya Tuhan. Tuhan kan berkata bahwa beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi seks dalam pernikahan itu sebenarnya idenya Tuhan dan harusnya itu indah dan membahagiakan gitu. Tapi kalau kita izinkan pornografi itu masuk, nah itu yang akan merusak sehingga pernikahan kita itu menjadi tidak berbahagia. Tadi juga sudah disebutkan di sini juga ada pertanyaan, lalu gimana nih? Saya ini sudah menikah dan saya ini terikat dengan dalam pernikahannya ini, dalam seks dalam pernikahannya terikat dengan pornografi. Tadi juga sudah sempat disinggung sama Pastor Sam. Kita tegaskan lagi bahwa minta ampun sama Tuhan, suami istri sama-sama minta ampun, minta Tuhan pulihkan. Kalau kalian yang single mungkin juga terikat dengan pornografi, minta ampun sama Tuhan, minta juga memori kita ini dipersembahkan kepada Tuhan supaya yang enggak benar-benar itu kita minta Tuhan itu hapuskan gitu ya. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Kalau itu suami istri bicarakan ya, seks dalam pernikahan itu menjadi indah, itu salah satunya melalui komunikasi. Mana-mana yang mau dilakukan, mana-mana yang tidak, mana-mana yang bisa saling memuaskan satu dengan yang lain, itu komunikasikan. Makanya sebenarnya seks dalam pernikahan ini adalah puncaknya. Ada banyak hal, kebahagiaan rumah tangga itu faktornya macam-macam. Tapi seks ini benar-benar diperlukan juga, karena itu harus dikomunikasikan. Nah, setelah itu ambil komitmen berdua sama-sama untuk tidak apapun yang terjadi, untuk tidak lagi jatuh di area pornografi. Lalu kalau buat yang single, ketika engkau sudah dibebaskan, sudah bertobat, perhatikan komunitasmu gitu ya, cari komunitas yang sehat. Lalu ketika kalau harus memperhatikan juga
area-area sensitif, lalu area-area hormonal mana yang kira-kira ini sudah mulai ke arah sana gitu ya. Kalian harus bisa menang di area itu juga. Dengan apa? Lakukan sesuatu, olahraga lah, berkarya atau apapun juga seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu dan jangan juga, ini tak rasa bukan hanya untuk single, tapi untuk yang married juga. Jangan ada akses untuk menuju ke sana lagi. Supaya apa? Supaya iblis itu tidak punya bagian lagi untuk bisa masuk dan menghancurkan kita di area pornografi. Betul. Dan mungkin yang terakhir adalah kalau sampai orang yang terikat dengan sangat mungkin dalam pornografi, baik yang single maupun yang pornografi yang ingin dilepaskan, cari pemimpin rohani yang sudah menikah. Cari pemimpin rohani untuk Anda didoakan dan Anda bisa di-mentoring supaya Anda bisa dipantau lebih lanjut. Karena seperti firman Tuhan juga katakan, tali 2-3 lembar nggak mudah diputuskan. Kalau kita punya orang-orang yang bisa menguatkan dan mengingatkan kita, maka saya percaya kok, ya kan, pasti itu akan membuat kita bisa menjadi hidup lebih benar. Ya, saya cerita ya, saya lepas dari rokok itu ketika saya SMA, menjelang kuliah. Ya, kenapa kok saya bisa lepas dari rokok? Karena komunitas saya nggak ada yang merokok. Dan setiap kali saya mau ambil rokok, selalu ada yang bilangin, jangan merokok, seperti itu. Dan itu akhirnya menjadi dari yang keterikatan menjadi sesuatu yang akhirnya berubah. Karena itu diingatkan terus sama teman-teman segala macam dan akhirnya berhenti dari situ. Ya, jadi kita perlu orang-orang komunitas yang bisa membangun kita ya, yang bisa mengarahkan kita untuk menjadi hidup lebih baik lagi. Ya, dan apa yang kita bagikan di hari ini sebetulnya bisa kok orang menikah dengan menjaga kekudusan, dengan kehidupan pernikahan, dan itu bisa bahagia juga. Ya, karena kita membagi bukan dari pengetahuan, dari kehidupan kita. Ya, terakhir dari yang terakhir, sekali lagi saya ingatkan, tidak ada dosa yang tidak bisa dilepaskan. Keterikatan apapun, separah apapun Anda dalam pornografi terutama, Tuhan juga bisa bebaskan dan Tuhan juga bisa pulihkan. Ya, akhir kata nih sebelum kita tutup, Pastor saya mungkin mau doa. Boleh, saya doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kepada siapapun orang yang jatuh dalam dosa pornografi hari ini, Tuhan ampuni kami, pulihkan kami. Dan hamba-Mu percaya tidak ada sesuatu yang gak bisa dilepaskan oleh Tuhan. Mulai dengan hati yang percaya dulu bahwa kami tahu bahwa hidup kami telah ditebus oleh Tuhan. Dan tubuh hidup kami adalah bait suci-Mu Tuhan. Bukan untuk sesuatu yang kotor, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami, baik orang muda yang belum menikah maupun yang sudah menikah, kami mau hidup benar di dalam Engkau Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, jagai kami Tuhan. Supaya kami tahu dalam kehidupan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya pemulihan-Mu terjadi atas setiap kami. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Episode pornografi berakhir, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune, terus ikuti YouTube PS Lanitan di Table of Content. God bless you. Kita harus tahu cara pandang yang benar tentang lahan bahasa ini. Boleh atau tidak. Kebanyakan saya selalu diutus sama perusahaan. Karena nggak pernah kena penalti, nggak pernah kena charge biaya segala macam. Karena saya jujur aja di situ. Jadi kalau saya ketemu sama bea cukai, saya tahu perusahaan saya jujur. Anda boleh cek apapun, kita akan open. Ya kadang-kadang dipermasalahkan tentang staffel, tentang penataan barang yang mungkin menurut mereka ini jangan-jangan lebih 1 atau 2. Saya bilang nggak apa-apa Pak, dibuktikan saja.